Lugas dan Berimbang bersama Dinda Putri hanya di Rujuk Podcast. Ini sebelum saya kenalan atau memperkenalkan tamu yang luar biasa saya pada hari ini, sebenarnya udah pernah datang kayaknya tamunya. Cuma saya mau announce dulu buat para penonton dari Rujuk Podcast dan juga mungkin pendengarnya, kalau kita masih social distancing nih, masih jaga jarak karena jaraknya lumayan jauh, 1,5 meter kayaknya ada ya. Jadi buat mas-masnya, yuk kita buka masker dulu yuk. Dan saat ini saya sudah kedatangan dari tim PLN UP3 Cikarang atau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan. Selain hari ini kita bakalan ngobrol, karena dari teman-teman tim PLN UP3 Cikarang ini juga pengen memperkenalkan program yang sebelumnya sebenarnya udah di-announce juga sama Mas Arif. Soal yang sebelumnya sudah ada Super yang masanya sudah habis. Ternyata ada lagi yang namanya di sini adalah Super Merdeka. Nah, tapi kemarin Mas Arif bilang nih, Super Merdeka ini katanya masa berlakunya cuma sampai 3 Oktober. Kok Mas Arif datang lagi? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin pertama-tama salam kenal untuk sahabat Rujuk Podcast ya. Mendengar, senang sekali rasanya untuk kedua kalinya ya, Dinda ya. Kamu bisa hadir lagi di sini di Rujuk Podcast. Kali ini, kalau kemarin saya bersama rekan saya, Pak Wisnu ya. Hari ini saya bersama Pak Firman dari Manajer PLN Cikarang Kota. Mungkin saya review sedikit perkenalan tentang profil singkat UP3 Cikarang ya, Teh. Boleh. Jadi UP3 Cikarang ini merupakan salah satu unit itu yang berada di bawah unit induk distribusi Jawa Barat ya. Jadi di Jawa Barat ini ada 17 UP3, salah satunya UP3 Cikarang. UP3 Cikarang itu sendiri itu memiliki 4 ULP di bawah UP3 Cikarang. Ada ULP Cikarang Kota, yang manajernya saat ini datang, Pak Firman. Ada manajer ULP Tambun, manajer ULP Cibitung, dan manajer ULP Lemabang. Jadi kami punya 4 unit pelayanan. Nah, pelanggan sendiri saat ini UP3 Cikarang itu melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi jumlah pelanggan kami kurang lebih 970.000 pelanggan. Jadi cukup besar sekali, tersebar 970.000 di 4 ULP tadi. Jadi itu profil singkat tentang UP3 Cikarang. Nah, di kesempatan yang kedua ini, kenapa datang lagi gitu? Harusnya programnya udah berakhir ya. Iya, betul. Kami review sedikit waktu itu, kita datang menawarkan produk yang namanya Bendera Kemerdekaan dari PLN. Waktu itu memperingati 17 Agustus 1945. Ada 2 produk yang dirilis oleh PLN. Yang pertama adalah Superwo, waktu itu ya jadinya ya. Superwo ini untuk pelanggan rumah tangga, yaitu pelanggan rumah tangga yang ingin tambah daya, itu biaya tambah dayanya hanya 170.845 atau 17.0845 sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Feedbacknya gimana tuh yang seru? Luar biasa animonya. Jadi jumlah masyarakat yang mendaftar ini itu sangat banyak sekali deh pelanggan rumah tangga yang mendaftar. Kami juga bisa melampaui dari target yang diberikan gitu. Jadi mencapai 125% sebetulnya daripada target. Over ya? Sold out. Over target ya? Diberikan gitu. Jadi 125% terhadap target. Kemudian berakhir kemarin kan di bulan September sudah berakhir. Nah, kemudian untuk setelah program Superwo ini dirilis, kemudian banyak lagi mempertanyakan, kok ini hanya untuk masyarakat rumah tangga. Sedangkan masih ada segmen lain seperti bisnis dan industri kecil menengah, kok nggak dapat promo seperti itu. Nah, muncullah promo yang namanya Super Merdeka nih, Super Merdeka. Jadi Super Merdeka ini awalnya itu dirilis dari mulai awal Agustus itu sampai dengan 3 Oktober. 3 Oktober harusnya sudah berakhir. Tetapi karena animonya juga cukup besar dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga cukup besar, maka produk ini sempat diperpanjang sampai dengan akhir Oktober. Oh, sempat diperpanjang lagi. Kemudian ini udah diperpanjang yang kedua lagi teh, jadi masih cukup besar animonya, jadi diperpanjang lagi dari akhir Oktober menjadi akhir November. Jadi walaupun namanya Super Merdeka, ini nuansanya mungkin udah lewat ya hari raya kemerdekaan, tapi programnya masih berlaku. Makanya kami hadir di sini supaya bisa dimanfaatkan waktu yang ada, masih ada waktu sampai dengan akhir November nanti untuk bisa memanfaatkan promo Super Merdeka. Super Merdeka ini merupakan promo keringanan biaya tambah daya untuk UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, juga untuk IKM, industri kecil menengah. Nah, berarti yang
Kelas besar enggak? Enggak. Jadi kita hanya maksimum di daya 16.500 VA. Itu menengah, jadi dari mulai 450 yang kecil sampai dengan 16.500. Berarti bisa sampai kafe ya kayak gitu. Termasuk kafe, kemudian restoran, kemudian industri-industri seperti peternakan, ya gitu. Industri ya? Home industri. Home industri masuk juga ya? Industri benar-benar yang saat ini kan di tengah pandemi COVID ini UMKM dan IKM ini jadi backbone ekonomi sekarang. Betul. Jadi justru banyak di tengah pandemi ini orang yang menemukan bisnis atau usaha baru gitu di rumahnya kan. Di rumahnya misalkan sekarang jadi buat masakan, dijual secara online, gitu, jual pakaian, bikin masker mungkin ya. Oh iya benar masker gitu di rumahnya. Hal yang seperti itu jualan online, mereka tentunya linear dengan kebutuhan listriknya teh. Otomatis dengan adanya home industry di rumah, kebutuhan akan daya listrik ini semakin meningkat. Nah, PLN hadir di sana supaya nggak usah khawatir nanti listriknya nggak kuat atau ngejepret, maka diberikan keringanan biaya tambah daya itu cukup bayar 25%-nya dari biaya tambah daya normal. Gitu. Jadi diskonnya 75%. Ini mungkin gambaran terkait Super Merdeka tadi. Saya nanya sama Mas Firman, berarti tahu dong tentang produk Super Merdeka ini sendiri. Itu Mas Firman ini kan sebagai unit layanan pelanggan, berarti langsung dong ketemu sama pelanggan. Ada nggak sih sebenarnya keluhan udah dipotong rokok 75%, tapi masih dikeluhin juga misalkan masih tetap mahal ya atau masih tetap belum mampu nih kita untuk tambah daya atau segala macamnya bagi pebisnis itu sendiri. Sejauh ini alhamdulillah masyarakat pelanggan di kami khususnya di Cikarang Kota ketika kami informasikan bahwasanya PLN sedang meluncurkan program Super Merdeka ini, mereka cukup antusias, sangat antusias mengikuti program ini untuk mengajukan permohonan tambah daya. Karena angkanya cukup fantastis ya, bayangkan saja kalau biaya normal, nanti ada simulasinya ya. Kita umpamakan biaya penyambungan untuk daya tertentu, misalnya 1 juta rupiah. Nah di sini di program Super Merdeka ini jelas promo diskonnya itu sebesar 75%. Artinya si pelanggan hanya cukup membayarkan selisihnya saja. Setelah dipotong diskon promo sebesar 75% tadi. Lumayan ya. 50.000 ya dari harga normal sangat jauh gitu. Makanya ini sangat sold out juga dan masyarakat komentarnya justru positif. Ketika promo tahap 1 ini telah usai, mereka banyak juga yang menanyakan, Pak nggak diperpanjang lagi. Nah kebetulan nih PLN memperpanjang sampai dengan tanggal 30 November. Oke, dengan promo Super Merdeka ini berarti bisa dibilang lah pelaku UMKM baru yang baru buka juga lumayan terbantu lah ya dengan promo yang 75% ini. Terus sebelum kita bicara cara mendaftar, syarat-syarat yang perlu dipenuhin apa aja nih? Misalkan apakah ada pelanggan dengan golongan tarif yang seperti apa, kelas bisnis kah atau apa kayak gitu? Itu gimana tuh Mas? Baik, untuk syarat dan ketentuan sebetulnya hampir sama dengan Superwo. Tetapi untuk Super Merdeka ini yang pasti harus sudah menjadi pelanggan PLN sejak tanggal 4 September 2020. Oke. Itu artinya pelanggan existing yang sudah bermohon pasang baru. Kemudian melakukan tambah daya ya seperti tadi disebutkan dari 450 sampai daya 16.500. Kemudian syarat ketentuan lainnya hanya berlaku untuk penggantian MCB saja, artinya kalau di lokasi ternyata membutuhkan perluasan, penambahan tiang itu tidak berlaku. Oh itu istilahnya ada daya ekstra lagi, biaya ekstra lah. Jadi MCB itu kan sebuah alat di mana di sana selain untuk pengaman juga berfungsi sebagai pembatas kontrak daya PLN. Nah yang dirubah sebetulnya kontrak dayanya kan ketika pelanggan bermohon tambah daya. Kemudian tidak berlaku juga migrasi misalnya 1 pas ke 3 pas, kan listrik itu ada 1 pas ada 3 pas. Jadi kalau di sini pelanggan existingnya daya 1 pas misalkan 450, mereka berkesempatan tambah daya mengikuti Super Merdeka itu ke daya yang lebih besar di atasnya, tetapi masih fase 1 pas. Oh gitu. Betul. Nggak bisa langsung lompat berarti? Tidak bisa langsung lompat, tapi dalam range 1 pas. 1 pas itu sampai daya 5.500 ada, 7.700 ada, bahkan 11.000 juga ada. Oh 1 pas juga udah cukup lah ya istilahnya. Betul. Dari tadinya 4,5 kan. Betul. Kalau 3 pas mulai dari 6.600, 10.600, 13.200 sampai 16.500.
Terus juga di kita itu kan ada 2 layanan ya, ada layanan prabayar dan pasca bayar. Ya. Kalau Teh Dinda ini di rumah masih pakai pasca bayar ya? Masih pakai yang bayar per bulan. Nah itu misalnya mau mengikuti dan kebetulan tarifnya memang tarif bisnis dan industri ya. Jadi kita tidak bicara lagi tarif rumah tangga, itu sudah lewat masanya di Superwo. Nah, Super Merdeka ini yang pasti tarifnya harus tarif B. B itu bisnis ya, dan I itu industri gitu. Nah ini dipastikan kalau Mbak Dinda itu pasca bayar berarti naiknya ke pasca bayar lagi, tidak including migrasi, misalnya ingin token itu tidak berlaku. Oh gitu, nggak bisa. Kalau misalkan pindah ke token berarti harga normal. Betul, reguler. Oh ya, oke. Terakhir kita itu di PLN juga punya banyak konsumen premium ya, konsumen premium. Nah kalau misalkan ada pelanggan reguler ingin mengikuti Super Merdeka plus sekaligus include berubah menjadi pelanggan premium itu bisa. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Misalnya premium turun ke reguler, dia naik daya ikut Super Merdeka tetapi pengen pindah menjadi reguler, itu tidak berlaku. Oh gitu. Emang keuntungannya atau bedanya antara premium dan si reguler ini apa tuh, Mas? Dari aspek layanannya mungkin beda, dari keandalan, kemudian tarifnya juga beda. Oh tarifnya lain lah ya, ada harga ada kualitas ya. Nah terus terakhir kalau tadi masih terkait pasca bayar itu kan yang tagihan bulanan ya. Sebelum bermohon tambah daya itu dipastikan harus sudah lunas dulu. Oke, nggak boleh ada tunggakan. Betul, karena itu menjadi persyaratan utama ya. Lunasan dulu baru bisa mengajukan pada periode bulan berjalan. Iya loh, masa belum lunas udah minta lagi. Memang ada sih, memang ada. Oh, ada. Maksudnya gini, di pengecualian dalam program ini khusus golongan TNI Polri ya. Di kita itu diistilahkan Kogol 1, kode golongan 1 itu bisa mengajukan walaupun ada tunggakan ya sini gitu. Tetapi selain Kogol 1 ada Kogol 0, Kogol 2, 3. Kenapa bisa ada kebijakan berbeda kayak gitu sama? Karena memang Kogol 1 itu handlingnya bukan dari unit kami lagi ya, itu langsung dari antar korporasi atau institusi antara PLN pusat dengan Mabes dalam hal ini ya. Jadi memang tagihan tunggakan bulanannya juga komunikasinya langsung dari antar instansi ya, institusi. Oh berarti Mas Firman tinggal jalanin tugas aja yang ada ya. Dan jangan lupa tadi persyaratannya juga tidak terlalu ribet sebetulnya untuk mengajukan itu. Kita kan ada banyak pintu layanan nih, ada kontak center 123, ada website pln.co.id ya. Kemudian ada yang terbaru nanti mungkin akan dikupas juga oleh Pak Arif ya, terkait New PLN Mobile. Itu juga fitur layanan kami. Atau masyarakat misalnya masih gaptek nih, ya benar, nggak mau pakai aplikasi, silahkan langsung datang ke loket PLN terdekat. Seperti itu. Syaratnya apa? Syaratnya cukup membawa identitas KTP sama ID pelanggan atau nomor meter. Udah itu aja. Di rumah betul. Kartu keluarga, akte? Tidak perlu. Akte tanah. Tidak perlu. Berarti cuma KTP sama ID rekening pelanggan PLN itu sendiri. Nanti PLN akan memberikan namanya nomor registrasi ya. Nomor register. Nah itu sebagai nomor yang bisa dipakai untuk pembayaran di mana saja. Bisa di Gerai Indomaret, bisa di Alfamart, atau nggak mau panas-panasan nih, lagi musim COVID nggak mau keluar, kebetulan punya M-Banking misalnya, nah itu bisa dipakai juga. Langsung debit lah ya istilahnya. Semacam virtual account lah gitu. Oh iya oke. Bayarnya bisa di mana saja, di kantor pos juga bisa ya Pak Arif ya. Seperti itu. Silakan lah itu sekarang udah banyak dompet link aja, ada OVO. Udah banyak pembayaran digital yang lebih memudahkan lah ya seperti itu. Sangat mudah ini syaratnya. Gampang banget. Berarti buat teman-teman yang pengen langsung nambah daya nih, yang pengen dagang, buka kafe segala macam bisa lah ya Mas Arif ya? Bisa. Oh mantap. Oke, seperti yang tadi udah dijelasin sama Mas Firman nih, katanya kan udah dengan cara mendaftarnya itu bisa lewat kanal kayak website segala macam, bahkan bisa datang langsung ke PLN. Nah tim PLN-nya ini sendiri udah siapkah dengan misalkan kan suka ada nih keluhan yang websitenya error lah segala macam, itu sebenarnya kesulitan kayak gitu sering nggak sih dikeluhin sama masyarakat itu sendiri? Kalau keluhan tuh hampir jarang terkait kanal layanan teh, karena kita sudah banyak sekali pintu layanannya ya. Jadi website PLN ini bisa diakses kapanpun, dimanapun teh. Yang penting ada koneksi internet, www.pln.go.id. Kemudian kalau itu pun
misalkan terkendala, ini hampir tidak pernah terkendala ya. Kemudian ada lagi pintu layanan kontak center PLN 123. Nah, ini lebih mudah lagi sebetulnya tadi. Cukup kode wilayah 021 misalkan 123, atau kalau di Bandung 022 123. Itu nanti ngobrolnya langsung sama CS ya tuh? Langsung dengan operator. Oh iya operator sih. kontak center gitu. Atau ada aplikasi PLN Mobile nanti akan kita bahas, atau datang ke kantor PLN terdekat gitu tadi. Langsung dapat nomor register ya? Iya. Call center. Oh iya oke. Nah kalau misalkan PLN 123 ya telepon tadi itu yang harus dipersiapkan sama dengan yang tadi disebutin Mas Firman, nomor rekening dan juga KTP. Misalkan Teh Dinda nih berniat nih, saya mau ikut Super Merdeka, gimana nih caranya gitu. Jadi yang pertama Teh Dinda siapkan handphone, telepon ke 021123 Teh Dinda harus siapkan sebelum telepon ini yang pertama nomor identitas KTP dalam hal ini, yang kedua nomor ID pelanggan Teh. ID pelanggan di rumah yang akan didaftarkan Super Merdeka itu disiapkan, cukup itu aja. Nanti dari operator kami akan menanyakan mau tambah daya dari berapa ke berapa. Nanti diinformasikan biayanya sekian. Kemudian nanti Teh Dinda diminta untuk menyampaikan nomor KTP, alamat, data diri. Kemudian akan ditanya ID pelanggan nanti Teh. Nah itu udah cukup buat PLN, itu kita udah database-nya, alamatnya di mana itu sudah bisa menemukan nanti lokasinya. Nah setelah Teh Dinda setuju, Teh Dinda akan dikasih nomor registrasi namanya yang tadi Pak Firman jelaskan. Teh Dinda siapkan alat tulis aja untuk dicatat nomor registrasinya. Sudah setelah nomor registrasi tersebut diperoleh, itu Teh Dinda bisa bayar lewat mana aja, bisa lewat mobile banking, bisa lewat ATM, bisa lewat kantor pos, Alfamart atau Indomart. Itu gerai-gerai pintu layanan itu sudah pembayaran payment point online banking itu sudah ada dimanapun gitu. Jadi sebetulnya sekarang untuk daftar, baik bukan hanya promo ini ya Teh untuk tambah daya ya, tapi untuk pasang baru itu cukup dengan duduk manis di rumah, modal handphone, itu tinggal tunggu nanti beberapa hari kemudian, 5 hari maksimum itu petugas sudah datang untuk melakukan eksekusi tambah dayanya, penggantian MCB tadi gitu. Jadi tidak perlu datang ke kantor PLN sekalipun, kita kan untuk menjaga protokol kesehatan. Betul. Ya barangkali untuk menghindari kontak langsung dengan customer atau pelanggan yang lain gitu. Jadi cukup duduk manis di rumah, telepon 123, bayar lewat mobile banking, tinggal tunggu nanti beberapa hari kemudian ada petugas PLN yang akan datang tanpa perlu ada kontak fisik dengan petugas PLN maupun loket layanan PLN. Nah kalau paymentnya secara digital gitu perlu ada konfirmasi pembayaran juga nggak, misalkan di website atau harus lampirin di WhatsApp-nya PLN? Jadi itu udah otomatis real time begitu Teh Dinda payment di mobile banking itu di kami langsung masuk di sistem sebagai yang namanya daftar tunggu. Jadi daftar tunggu itu pelanggan yang sudah bermohon dan sudah menyelesaikan pembayaran itu langsung real time Teh masuk antrian untuk dilakukan penyambungan. Oh iya. Nah kalau misalkan Dinda nih pengen coba naikin daya tapi masih gambling atau masih bingung nih, pengen kira-kira nambah daya berapa ya, kan nggak tahu nih tarifnya kenanya berapa, potongannya berapa. Nah simulasi dari seharganya ini Dinda ini bisa ngelihatnya dari mana nih Mas Arif nih? Baik, pertama WPLN, Dinda akses www.pln.id. Di situ Dinda misalkan dari 1.300 mau ke 2.200 berapa sih, mau ke 5.500 berapa gitu. Jadi di website www.pln.id itu bisa simulasi. Atau yang kedua Teh Dinda bisa akses aplikasi PLN Mobile, nanti di situ bisa masukin daya kita berapa, mau tambah daya ke berapa, simulasi nanti ada perhitungan biayanya berapa. Oh gitu. Atau nanya ke kontak center juga bisa, nggak harus langsung jadi nanti melakukan pembayaran ya. Coba aja bertanya, mendaftar, saya mau daftar, tapi kan udah dikasih nomor registrasi, nggak dibayar juga nggak apa-apa Teh. Oh gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Oh ya oke. Jadi kita bisa tahu informasi harganya berapa gitu. Jadi banyak sekali channel-channel layanan untuk bisa mengetahui simulasi biaya penyambungan tadi Teh. Berarti ada di website lah ya detailnya ya? Ada. Soalnya kan kalau nanya satu-satu di PLN 123 nggak enak juga. Kalau di PLN Mobile atau di website itu tinggal simulasi aja, 1.300 ke 2.200 sekian, coba 1.300 ke 3.500 sekian, ke 5.500 sekian, itu ada semua di sana simulasinya. Berarti selain website ada PLN Mobile, itu berupa aplikasi? Udah ada aplikasinya? Ada. Nanti akan kita kenalkan. Awal ya, kenalan apa sih aplikasi PLN Mobile gitu. Nah sebelum kita ngomongin soal PLN Mobile, sejauh ini nih Mas Arif sama Mas Firman nih, kira-kira sudah ada berapa banyak pelanggan yang mengajukan penambahan daya atau mungkin ada nggak sih yang baru pasang atau gimana gitu saat untuk ini, usahanya? Kalau di Cikarang aja itu ya, di Cikarang aja itu sudah hampir 1.000 pelanggan. Hampir 1.000 pelanggan. Hanya Super Merdeka ya. Super Merdeka aja itu udah hampir 1.000 pelanggan untuk mendaftar
kalau misalkan di PLN itu kan UMKM itu ada daftarnya nggak sih, dia usahanya apa, seperti apa? Maksudnya diminta data seperti itu atau enggak? Kalau itu untuk permohonan pasang baru teh. Oh, untuk pasang Jadi baru. untuk pasang baru misalkan akan mendaftar industri itu kan harus ada SIUP-nya. Ya, betul, Nah, betul. itu kalau ini kan Super Merdeka ini untuk pelanggan existing. Tadi sudah disampaikan Pak Firman sudah menjadi pelanggan existing sebelum 4 September. Tinggal nerusin. Ya, jadi udah terverifikasi data-data yang bermohon tarif I dan tarif B itu udah ada di database kami. Gitu. Jadi sudah ya, nggak perlu benar. lagi melampirkan persyaratan itu. Oke, jadi yang harus di payment setelah pendaftaran adalah nomor registrasi tersebut, Nomor registrasi tadi. bukan nomor rekening PLN kita. Bukan. Ya. Nomor registrasinya. Dan itu untuk tambah daya aja ya, biaya untuk tambah daya. Ini tidak ada kaitannya dengan biaya pemakaian. Tagihan. Kan ada khawatir orang kalau tambah daya takut tagihan listriknya naik, gitu kan, tarifnya naik. Nah, jadi unsur kenaikan tagihan listrik ini ada dua sumbernya. Yang pertama tarifnya naik atau pemakaiannya naik, gitu. Jadi kalau tarifnya naik otomatis akan naik rekening listriknya. Betul. Tapi saat ini sejak 2017 tidak ada kenaikan tarif listrik sejak 2017. Flat ya sampai tahun ini ya. Bahkan di Oktober kemarin untuk tarif rumah tangga turun Rp22 per kWh. Jadi nggak ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan pasti dari pemakaian. Karena semakin besar dayanya, otomatis pelanggan lebih leluasa dalam menggunakan beberapa peralatan listriknya secara bersamaan. Misalkan yang tadinya gentian karena ngejepret, sekarang begitu dayanya cukup, jadi bisa menyalakan secara bersamaan, aman gitu. Nah itu mungkin akan ada kenaikan rekening listrik. Jadi kenaikan rekening listrik itu bukan karena tambah dayanya sebetulnya, tapi karena penambahan pemakaian. Gitu. Karena bareng juga sih ya. Karena bareng. Nah kalau untuk tarif sama aja, tarif sebelum tambah daya dengan sudah tambah daya itu tarifnya sama rupiah per kWh-nya. Gitu. Yang bedakan adalah pola pemakaiannya. Promo Super Merdeka diskon 75%. Apa nggak rugi PLN? Atau mungkin ada perhitungan lain yang ditakutkan mungkin dari sebagian masyarakat, atau mungkin Dinda sendiri nih sempat berkepikiran kayak mungkin sekarang aja karena lagi promo 75%, besok kalau udah tarifnya reguler lagi mungkin dilimpahkan ke sana, seperti itu. Oke, jadi nggak perlu khawatir Dinda. Jadi diskon 75% ini merupakan biaya penyambungan, jadi tidak ada kaitannya dengan pemakaian rekening listrik berjalan bulanan. Jadi tidak ada kenaikan tarif, jadi tarifnya sama baik sebelum tambah daya maupun sudah tambah daya, Dinda. Jadi ini pure biaya penyambungan yang didiskon 75%. Oh, untuk istilahnya beli putus lah ya. Betul, jadi gitu. untuk menambah kapasitas saja. Dan itu pun kenapa kami bisa memberikan diskon sebesar itu, karena memang tadi di persyaratan sudah dibacakan Pak Firman, biaya yang digunakan oleh PLN itu cukup dengan mengganti alat pembatas tadi atau MCB Jadi dari kami investasinya itu cukup dengan penggantian MCB. Makanya untuk yang perlu perluasan, misalkan untuk kondisi tertentu perlu narik tiang misalkan karena dayanya sebelumnya kecil jadi besar, trafo kami overload, gitu, sehingga harus kami pasang trafo baru sisipan. Nah itu kita tidak bisa kenakan Super Merdeka. Super Merdeka ini khusus yang cukup hanya mengganti MCB gitu, sehingga memang dari sisi investasi biaya penyambungan ini sangat terjangkau. Makanya kami bisa memberikan diskon sampai 75%. Jadi tidak perlu khawatir akan mempengaruhi tarif pemakaian bulanan gitu. Jadi nggak akan mengaruh tidak. Oh berarti istilahnya nggak ada sangkut pautnya lah ya sama tagihan berikutnya. Tidak ada. Ini pembelian putus istilahnya produk ya, betul, produksi kapasitas itu sendiri. Terus kalau misalkan dari Mas Firman sendiri kan terjun langsung ke pelanggan nih, dari pelanggan itu sendiri sejauh ini yang udah masang atau yang udah menaikkan daya, ada yang nyampein keluhan atau justru sebaliknya? Nah kalau pengalaman kami di unit justru sebaliknya, maksudnya gini, pertama ada keluhan, salah satu pengusaha kecil lah ya, Pak ini kok listrik saya sering ngejepret. Iya betul, kenapa masih ngejepret ya? Nah seperti itu. Kemudian saya kirim petugas ke lokasi, ternyata bukan dikarenakan gangguan. Jadi penyebab MCB ngejepret itu sebetulnya ada dua hal. Yang pertama karena hubung singkat. Karena apa? Hubung singkat atau konslet lah. Oh konslet, bahasa sininya konslet. Nah, dikira si pelanggannya itu dikarenakan konsleting gitu ya, bahasanya hubung singkat. Ternyata setelah dicek bukan karena konslet di sisi instalasi pelanggannya, tetapi memang kapasitas daya yang dipergunakan itu relatif lebih kecil daripada pemakaian
si pelanggan itu sendiri gitu. Kurang. Artinya seiring berjalannya waktu mungkin produksinya meningkat sehingga penambahan dari pemakaiannya juga meningkat, tetapi daya terpasangnya itu, daya kontrak PLN-nya belum ada penambahan, sehingga bisa disimpulkan untuk menjawab keluhan pelanggan yang tadi saya ceritakan, pas inline dengan adanya Super Merdeka ini. Makanya langsung kami tawarkan promo Super Merdeka dan tapi sebelumnya dia berarti sudah pernah mengajukan penambahan daya juga regulernya. Sebelumnya bahkan tidak tahu sama sekali ada Super Merdeka ini. Taunya listrik di tempatnya si pelanggan itu sering jepret aja gitu. Sering jepretnya itu bukan dipengaruhi karena kan gangguan instalasinya si pelanggan, tetapi memang kurang daya lah bahasanya pelanggan pada saat itu ya. Nah, sehingga kami tawarkan ini mumpung ada promo besar-besaran nih 75% gitu. Dan langsung didaftarkan pada saat itu juga. Nah, setelah dia mendaftar pernah ada keluhan nggak, misalkan apakah kok saya baru mendaftar tiba-tiba sering ada pemadaman atau gimana? Sejauh ini tidak ada, tetapi yang pernah ada mengeluh satu pelanggan begini ceritanya. Jadi misalnya gini, si pelanggan tersebut sudah mengikuti Super Merdeka. Ya. Nah, dia naik ke misalnya dari daya 1.300 ke 3.500, tarifnya bisnis. Gitu. Yang dia sesalkan pada saat itu, kenapa dia tidak sekaligus naik ke 5.500 menurut si pelanggan itu gitu. Saya menyesal karena kenapa menyesal? Kesempatannya cuma satu kali gitu mengikuti ini. Selanjutnya kalau dari misalnya tadi dari 1.300 sudah direalisasikan ke 3.500 sesuai yang dimohon pelanggan. Kemudian dirasa kurang nih, menambah lagi menjadi 5.500, maka berlaku normal. Jadi untuk sekali pembelian aja? Sekali penambahan daya itu aja, sekali mengikuti promo itu. Menurut analisa atau saran-saran dari kami, sebaiknya diperhitungkan dulu kebutuhan dayanya, berapa sih kapasitas amannya gitu. Jangan di limit yang terkecil kalau bisa, karena tarifnya sama kok, sampai 16.500, tidak ada yang membedakan dari besaran tarif pemakaian. Dan juga tadi lupa saya ingatkan juga ke para pendengar podcast ini dan seluruh masyarakat pelanggan, terkait mengulas sedikit lagi terkait teknis pembayarannya. Khawatirnya mungkin masih ada yang bingung ketika PLN 123 atau loket layanan kami sudah memberikan nomor register, itu jangan lupa pilih menu pembayaran non taglis ya. Non apa? Non tagihan listrik gitu. Non tagihan listrik. Jadi ini inline dengan pertanyaan Teh Dinda tadi ke Pak Arif, takut-takut bayaran bulan depan tagihannya melonjak. Betul. Padahal tidak ada kaitannya. Kalau itu disebutnya taglis. Menu taglis tagihan listrik. Nah, kalau ini non tagihan listrik. Misalnya kalau Teh Dinda punya M-Banking, nanti ada kok menu non taglis. Ada ya? Betul. Nah, tinggal dimasukkan nomor register tadi. Jadi ini berdiri sendiri untuk biaya penyambungan, tidak kaitannya dengan biaya pemakaian. Seperti itu. Jadi langsung aja kalau misalnya pakai M-Banking carinya non taglis. Betul. Itu udah terpisah lah istilahnya seperti itu. Nah, ini seru nih. Udah makin tahu edukasinya, promonya sampai 75%, bahkan udah bisa ngelihat simulasinya di sini kan. Dinda bisa lihat udah ada flyernya, cuman kan mungkin masyarakat bisa lihat dari digital langsung. Tadi udah ada di website. Ada juga yang namanya aplikasi PLN. PLN Mobile ini baru atau sudah pernah ada sebelumnya? Baik, jadi PLN Mobile ini merupakan aplikasi. Aplikasi existing PLN saat ini sudah ada, sudah beroperasi juga, sudah bisa digunakan, dan sudah banyak juga yang menginstall ya. Nah, hanya saat ini PLN sedang menyempurnakan, bertransformasi menjadi aplikasi New PLN Mobile. Ada beberapa penambahan fitur. Saat ini sudah masuk Google Play Store sebetulnya, hanya belum bisa di search karena status aplikasinya masih beta ya, belum alpha. Nah, status aplikasinya masih beta, tetapi nanti linknya bisa kita share di kolom komentar. Jadi kita berikan tautan atau link, cukup klik nanti akan langsung masuk ke Google Play Store yang tinggal install aplikasi gitu. Tapi kalau di search belum muncul. Harapannya awal tahun depan itu sudah bisa kita launch di Google Play Store gitu. Jadi aplikasinya ini sendiri, New PLN Mobile ini terdapat penambahan fitur-fitur layanan Teh. Kalau PLN Mobile yang lama yang existing itu hanya bisa untuk permohonan pasang baru, rubah daya, penerangan sementara gitu. Lihat tagihan bisa yang lama? Lihat tagihan bisa, yang lama juga gitu. Nah, untuk yang baru ini itu jauh lebih fiturnya lebih lengkap sekali. Jadi yang pertama tadi bisa melakukan permohonan pasang baru, rubah daya gitu, penerangan sementara gitu. Itu bisa mendaftar langsung, bisa langsung payment di situ.
kemudian bisa langsung melakukan transaksi dan terbit nomor registrasi. Jadi nggak perlu lagi telepon kontak center 123. Itu penyempurnaannya di situ. Kita juga yang paling penting adalah kita sudah bekerja sama dengan dompet-dompet digital seperti OVO, Link Aja, GoPay, itu sudah bisa. Termasuk transaksi via virtual account seperti Bank BNI, Bank BCA, BRI atau Mandiri. Itu sudah terintegrasi juga dan real time. Itu penyempurnaannya teh. Kemudian Teh Dinda juga bisa buat pengaduan. Bukan hanya pelanggan yang bermohon pasang baru rubah daya, tapi yang mau ngadu. Misalkan rumahnya padam, rumahnya padam atau ngejepret atau padam luas dengan tetangga-tetangganya padam. Kok bisa tiba-tiba mati dadakan? Itu bisa lewat PLN Mobile buat pengaduan. Itu langsung masuk nanti ke kontak center 123. Seperti halnya kita telepon aja buat pengaduan. Itu sama diterima di kontak center, begitu masuk klik PLN Mobile, kan udah ada data-data kita di situ, udah registrasi, tinggal kirim buat pengaduan, itu langsung masuk ke kontak center. Nanti kontak center akan diteruskan ke unit setempat. Gitu. Jadi itu udah ada pengaduan teh. Gitu. Nah kalau kontak center ini kan, sorry diputus. Kalau kontak center ini kalau kita ngadu langsung dijawab nih, oh iya ibu mohon maaf itu lagi ada pembenahan atau pemeliharaan seperti itu kan. Nah kalau si aplikasi ini jawabannya? Sama. Jadi itu fitur yang ketiga nih, saya belum ceritakan. Ada informasi mengenai pemeliharaan dan pemadaman listrik. Jadi kalau ada gangguan, ada pemeliharaan itu akan muncul notifikasinya di dalam aplikasi. Itu yang belum ada di PLN Mobile yang lama. Canggih kan? Gitu, jadi akan memberikan notifikasi teh. Ada jadwal pemadaman nih, pemeliharaan nanti 2 hari yang akan datang, atau kalaupun gangguan juga akan ada notifikasi. Mohon maaf sedang terjadi gangguan. Itu penyempurnaan yang nanti kita akan sempurnakan. Itu makanya ini akan nanti rilis di resminya mungkin di awal tahun depan gitu. Tapi sekarang sudah bisa digunakan untuk bertransaksi, sudah bisa gitu. Hanya tinggal tunggu penyempurnaan saja, tambah fitur. Kemudian yang keempat juga ini Teh Dinda bisa namanya fitur Swapcam. Swapcam ini baca meter mandiri. Kalau misalkan pelanggan ingin privacy, tidak ingin petugas masuk datang ke rumah, protokol COVID, ingin baca meter mandiri, itu ada fitur aplikasi Swapcam. Tinggal foto, kirim, itu udah langsung masuk ke sistem PLN. Wih, makin canggih lah ya. Soalnya sebelumnya memang selama pandemi ini tim pencatat dari listrik itu sendiri memang nggak datang kan. Betul. Terus kalau dari pengalaman saya pribadi sih lebih kayak ngirim ke WhatsApp dan itu juga nggak tahu jawabannya kan, maksudnya ya dengan ribuan pelanggan yang ngadu atau yang mengajukan dari meteran itu sendiri, dan sekarang lebih real time berarti. Lebih real time. Abis kita foto langsung dapat hasilnya? Enggak, jadi kita foto atau itu langsung diproses jadi rekening. Oh ya oke. Jadi proses rekening nanti di bulan depan baru terbit rekening sesuai dengan angka stan yang dikirim oleh negara. Ya. Jadi nggak ada cerita ngira-ngira kayak yang awal pandemi ya? Nggak ada lagi gitu. Kemudian belum selesai sampai di situ, masih ada lagi fitur yang ditawarkan di New PLN Mobile, Dinda. Kemudian mengenai nanti akan disempurnakan tracking sistem petugas layanan gangguan. Jadi seperti halnya aplikasi Gojek misalkan gitu. Jadi kalau di Gojek itu kan tracking, misalkan tidak pesan GoFood kelihatan petugas udah nyampe mana, drivernya itu udah nyampe mana gitu. Nah ini petugas juga seperti itu. Mobil dinas gangguan atau motor dinas gangguan itu kelihatan nanti sudah ada di mana sekarang gitu. Atau dia akan mengorder ke petugas yang terdekat, mobil-mobil dinas gangguan yang terdekat, itu dia bisa ke sana. Kemudian terakhir ada fitur nanti untuk titik lokasi charging station. Jadi sekarang kan sudah banyak motor listrik, mobil listrik, ada yang namanya di PLN itu SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, atau charging station seperti pom bensin, tapi ini listriknya. Nah itu lokasi-lokasi terdekat, si koordinat charging station terdekat itu ada di aplikasi New PLN Mobile. Jadi ini baru rencana atau sudah sempat berjalan? Sudah berjalan. Oh sudah. Sudah berjalan. Oke. Jadi ada beberapa titik SPKLU di Jakarta ya sekarang proyeknya. Kita bisa tahu kalau kita punya kendaraan listrik di mana ini lokasi charging station terdekat. Gitu. Kalau dari di Kabupaten Bekasi sendiri udah ada? Kabupaten Bekasi belum. Kalau charging stationnya belum. Tapi untuk produsen kendaraan listrik itu sudah ada mulai gitu. Tapi nanti ke depan kita akan development ke yang ada kan sekarang di ibu kota provinsi teh, DKI Jakarta, di Bandung itu sudah ada gitu. Nanti di kabupaten-kabupaten lainnya juga akan dibuatkan charging station. Kita tergantung demand-nya sih. Populasi dari kendaraan listrik ini sudah seberapa besar gitu. Kalau dirasa sudah cukup tinggi, tentunya kita akan pasang charging station. Nah itu ada di dalam fitur New PLN Mobile untuk lokasi charging station terdekat. Gitu. Canggih juga ya. Maksudnya nanti dipasang dekat rumah saya kayaknya ya.
beli motor listrik dulu tuh. Oh iya bener, Tapi kena kalau deh. motor sebetulnya nggak perlu charging station sih, itu Jadi- cukup colok dari rumah itu masih cukup, masih bisa. Masih aman lah ya Masih aman. dayanya ya. Masih Emang aman. berapa kira-kira kalau misalkan yang di 3.500 itu bisa, sudah bisa charging untuk Oke. motor ya teh ya. Hmm. Kalau untuk mobil mungkin di 5.500. Oh iya siap. Berarti makin canggih dan makin memudahkan, ditambah makin maju lah Indonesia Makin dengan maju. PLN ini sendiri. Betul. Kalau Nah, charging station itu ada fitur fast charging, jadi mungkin bisa charging kalau di rumah kan bisa 8 jam ya. Iya, benar. Agak lama ngisinya karena kan dayanya kan kecil. Tapi kalau di SPKLU atau di charging station ada fitur fast charging. Dia akan ngasih daya besar, bisa lebih cepat untuk ngisinya 2 jam itu bisa full. dengan pelayanan-pelayanan yang udah cukup maju, udah cukup lengkap nih kalau Dinda bilang nih dari PLN ini untuk Indonesia. Berarti pelanggannya udah pada tertib juga dong untuk mungkin payment tagihan bulanan atau mungkin ya yang lain lah. Ada nggak sih masih nemuin pelanggan-pelanggan yang pembayarannya kalau bicara pasca bayar kan suka ada yang nanti dulu deh gitu kan. Masih ada nggak sih kayak gitu Mas Firman? Mungkin saya ceritakan latar belakangnya dulu ya. Bahwa di unit kami di UP3 Cikarang secara total jumlah pelanggan kurang lebih ada 970.000 pelanggan. Itu all ya. Total ya. Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah kerja UP3 Cikarang. UP3 Cikarang. Betul. Nah, kalau kita petakan, ternyata dari total pelanggan kami itu 700 ribuan sudah menggunakan layanan prabayar Atau si token lah ya. token. Token. Nah, selisihnya atau sisanya itu masih menggunakan layanan pasca bayar atau yang masih pakai piringan itu ya, seperti rumah tidak ceritakan ya. Sama ya, masih pakai pasca Sama-sama bayar. masih pasca bayar. Apa sih yang membedakan sebetulnya antara prabayar dengan pasca bayar? Namanya prabayar itu istilah di kami prepaid ya. Prepaid itu berarti dia bayar dulu di depan baru pakai. Bisa beli token yang 20.000, bervariasi ya, dari 20.000, 100.000. Nanti di mana waktu pemakaiannya dalam periode waktu tertentu akan habis, kemudian ngisi lagi. Nah, bedanya dengan pasca bayar, dia justru pakai dulu ya. Betul. Pakai dulu, kemudian Tagihan baru awal keluar. bulan baru muncul tagihan. Akhir bulan dicatat dan awal bulan muncul tagihan, dan itulah yang menjadi kewajiban pelanggan untuk dibayarkan pada setiap bulan. Nah, di sini kami tidak bosan-bosan dalam setiap kesempatan, terutama talkshow ini ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ingin sekaligus mengajak pelanggan mengedukasi, sosialisasi bahwasannya pembayaran listrik itu harus tepat waktu. Yang dimaksud tepat waktu paling lambat itu tanggal 20 pada setiap bulannya. Ya betul. Nah, terus bagaimana halnya dengan pelanggan-pelanggan yang tidak bisa bayar tanggal 20? Misalnya baru bisa bayar antara tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Tentu Iya, ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Konsekuensinya ada dua. Yang pertama adalah pelanggan pasti akan dikenakan pemutusan sementara Oh, dari oke. PLN. Langsung tuh. Jadi PLN berhak melakukan pemutusan sementara, bukan dibongkar ya, diputus sementara. Iya ya diputus sementara. Karena baru 1 bulan. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah ketika pelanggan tersebut misalnya di hari yang sama atau keesokan harinya bayar, akan dikenakan biaya denda keterlambatan secara otomatis. Oh Jadi iya dua hal oke. itu yang pastinya harus dihindari oleh masyarakat pelanggan dalam rangka apa? Dalam rangka kenyamanan pemakaian pelanggan juga gitu. Benar. Dengan bayar listrik tepat waktu, otomatis dibebaskan dari sanksi dua hal tadi ya, pemutusan sementara maupun biaya keterlambatan. Makanya kami selalu ingatkan kepada masyarakat pelanggan, ini bukan serta-merta tipikal pelanggan yang memang tidak bisa bayar. Kebanyakan sih di kami juga ada juga yang kelupaan ya Pak Arif ya. Misalnya karena Iya sibuk gitu. benar. Karena saya juga sering lupa sih. Iya. Kita sendiri kan merasa Iya, benar. karena sibuk, banyak aktivitas gitu. Sebetulnya tahu gitu kewajiban bayar listrik itu antara range tanggal 1 sampai tanggal 20. Tapi karena terlupakan, besoknya datang deh petugas PLN gitu ya. Untuk Reminder. memutus sementara gitu. Tanggal 21 itu sudah terbit surat pemutusan sementara. Oh gitu. PLN sudah Oke. dilegalkan untuk melakukan eksekusi pemutusan sementara. Itu langsung. Maksudnya kalau misalnya seumpama saya lupa nih udah tanggal 21 terus baru ingat oh iya belum bayar listrik. Nah, itu langsung Langsung pemutusan. Kalau masyarakat pelanggan, makanya di sini fungsi edukasi kami, misalnya banyak yang tanya nih, Pak ini aturan baru di PLN atau seperti apa? Iya benar. Sebenarnya bukan hal baru atau aturan baru, ini sudah berlaku
dari dulu ya PLN sudah seperti itu. Hanya mungkin pemahaman masyarakat pelanggannya ya seiring dinamika pertumbuhan pelanggan segala macam gitu. Mungkin kami harus terus melakukan edukasi ini secara berkesinambungan sehingga masyarakat lama-kelamaan harapannya akan paham akan kewajiban bayar listrik. Karena bayangkan saja dari 700.000 yang tadi saya ceritakan, mereka aja bayar dulu ya, baru pakai gitu. Nah, ini tinggal sisanya yang sebagian kecil cuma berapa persennya tuh dari total 970.000. Mereka berkesempatan memakai dulu. Nah, 200 ribuan ini berkesempatan memakai dulu baru tagihan atau pembayaran keluar. Betul, karena dari si 200.000 ini kira-kira yang sering kelewatan bayarnya atau bahkan kasarnya nunggaknya kejauhan nih, masih ada berapa persen kira-kira? Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sudah semakin menurun grafiknya. Tapi memang kami tidak bosan-bosan terus mengingatkan karena tadi ya grafiknya kalau dibilang fluktuatif memang fluktuatif. Karena ya dari tadinya pelanggan yang tertib, misalnya rumahnya disewakan, betul. Yang penyewanya kan belum tahu nih. Iya karakternya. Listriknya, nah itu akan berpotensi lewat tanggal 20 seperti itu. Sekitar 15% sibuk tadi ya. Kurang lebih 15%-an dari si 200.000 itu. Ya, jadi 85% itu bayar sebelum tanggal 20. Lewat tanggal 20 itu masih ada 15% yang lewat. Gitu. Terus tadi pertanyaan Tendina, kalau udah terlanjur telat, gimana supaya nggak diputus? Dibayar hari itu. Jadi ketika petugas datang, tolong jangan diputus, saya akan selesaikan pembayaran. Bayar, mobile banking, unjukin buktinya nggak akan diputus. Intinya sebelum dieksekusi langsung payment lah ya? Iya, payment. Kalau bisa payment pada saat itu, tidak dilakukan pemutusan gitu. Oh ya, oke, siap. Berarti masih ada istilahnya, masih ada kelonggaran sedikit lah dari PLN, maksudnya sampai didatangkan tim khusus untuk pemutusan sementara itu sendiri ya. Terus penanganan dari PLN sendiri gimana nih kalau masih nemu pelanggan yang kayak gitu? Selain dilakukan pemutusan langsung, penanganan mungkin kan jatuhnya istilahnya bahasa kasarnya kalau kita bicara bisnis nombok dong PLN karena dia belum bayar tapi kita harus nge-backup listrik yang sudah dia pakai atau bahkan yang sudah yang lain make. Gimana tuh? Makanya kita lakukan pemutusan sementara itu sebetulnya untuk menghentikan risiko piutang PLN. Karena kalau tidak diputus, ini kan putaran listrik terus terus jalan. Piutang terus berjalan. Dan pemakaian yang bulan ini belum jadi rekening nih. Yang ketika kita nagih kan masih baru terbitnya di bulan depan. Betul. Itu akan nambah terus kalau nggak kita putus. Makanya risiko penanganan PLN yang pertama adalah melakukan pemutusan supaya stop piutangnya nggak semakin besar. Putus argo lah. Nah, yang kedua diharapkan setelah mutus pasti kan pelanggan akan bayar, nggak akan buat dia lama padam kan? Iya benar. benar. Kemudian yang ketiga edukasi tadi tentunya ke pelanggan, kita himbau supaya bulan depan jangan terulang lagi. Yang keempat melakukan sosialisasi atau penawaran untuk bisa migrasi ke prabayar. Jadi supaya mereka bisa bermigrasi ke token. Nah iya, maksud saya apakah ada kewajiban setelah mereka nunggak sekian lama akhirnya dari PLN ya udahlah capek lah udah ganti aja ke prabayar lah. Edukasi kita seperti itu. Jadi harapannya supaya pelanggan nggak betah supaya karena nanti diputus tanggal 21 misalkan gitu. Saya mau beralih ke token itu dengan senang hati akan kami layani gitu. Tapi tetap tidak memaksa dari tim PLN untuk pindah si pelanggan dari pasca ke prabayar. Itu harus atas pengetahuan dan persetujuan pelanggan. Oke, cakep ya. Mungkin ada tambahan lagi nih mungkin dari Mas Arief dan juga Mas Firman tentang si Super Merdeka ini atau himbauan buat masyarakat semua karena masih berjalan nih program sampai akhir November ini. Oke, jadi himbauannya terakhir mungkin sebelum kita closing ya tadi ya, manfaatkan waktu yang ada sampai dengan akhir November ini. Super Merdeka masih berlaku, manfaatkan sebaik-baiknya, hanya bayar 25% dari tarif normal. Kemudian yang kedua, jangan lupa ini sudah tanggal 18, tinggal 2 hari lagi menjelang tanggal 20. Ini tanggal 21-nya hari Sabtu. Ayo bayar listrik, ayo. Pelanggan pasca bayar dapat segera melunasi pemakaian listriknya sebelum tanggal 20. Kemudian yang ketiga tentunya tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, kemudian sering-sering cuci tangan untuk mencegah memutus mata rantai penularan virus corona. Itu aja dari kami teh. Wih, terima kasih sebelumnya buat Mas Arief dan juga Mas Firman dari tim PLN UP3 Cikarang. Salam buat semua tim yang sedang bekerja. Nggak WFH kan? Closing sedikit. Oh iya boleh silakan Mas Firman. Ingat PLN, ingat New PLN Mobile, ingat Super Merdeka dan ingat 75%. Wih, cakep ya.
Kayaknya kalau 75% nggak bakalan lupa deh. Soalnya bicaranya diskon nih ya benar. Ya. Oke, itu dia perbincangan bersama Mas Arif dan Mas Firman dari tim PLN UP3 Cikarang tentang promo Super Merdeka dari PLN. So, buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa diklik like, subscribe untuk dapat pemberitahuan terbaru dari Rukun Jurnalis Podcast. Dinda Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.